Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Rati Rismayanti dengan NIM 2017041122 dari rombal 33. Di sini saya akan membawakan esai yang telah saya buat yang berjudul Bangga Menggunakan Bahasa Daerah dan Bahasa Pemersatu Bangsa dalam Keberagaman Bangsa Indonesia. Sebuah era disrupsi berpengaruh terhadap adanya bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia telah terdampak disrupsi dari dua arah, yaitu bahasa daerah dan bahasa asing. Dampak yang ditimbulkan dari disrupsi bersifat baik dan juga bersifat buruk terhadap adanya bahasa. Apabila disikapi dengan pemikiran yang terbuka dan rasional, disrupsi bahasa dipercayai sebagai kemajuan perkembangan bahasa. Itu dikarenakan tidak bisa dipungkiri dengan arus globalisasi yang semakin cepat. Penggunaan gawai dan mesin-mesin banyak menggunakan bahasa asing yang membuat para pemakainya harus mengerti dengan hal itu. Seperti produk mesin, menggunakan standar operasionalnya menggunakan bahasa asing, yang membuat penggunanya harus paham dengan langkah-langkahnya. Saat itu, produk gawai yang digunakan oleh generasi muda sebagai sarana pembelajaran dan game online banyak yang sudah menggunakan bahasa asing. Dalam era disrupsi, keberadaan bahasa daerah dapat dikatakan hampir punah, walaupun kenyataannya bahasa daerah tetap digunakan di masing-masing daerahnya. Sebagai masyarakat Indonesia yang memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme bagi generasi muda. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi melambangkan kebanggaan bangsa, jati diri bangsa, sarana komunikasi antar warga, antar daerah dan budaya, serta cara pemersatu ras budaya bahasa di Nusantara. Sebelumnya, fungsi itu sudah ditegaskan juga dalam isi Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana dalam butir ketiga yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa sebagai simbol kebanggaan bangsa dan mencerminkan fungsi-fungsi sosial dan budaya kebangsaan. Atas dasar bangga tersebut, bahasa Indonesia harus dipupuk, dijaga, dan dibina. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu suku, budaya, dan bahasa, hal itu berarti memungkinkan terciptanya keselarasan antara suku, budaya, bahasa di daerah Nusantara tanpa adanya kehilangan identitas kesukuan, kesetiaan pada nilai sosial dan budaya, serta latar belakang bahasa. Bersamaan dengan itu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa yang digunakan untuk pendidikan, bahasa sebagai alat komunikasi nasional, bahasa sebagai alat pengembangan kebudayaan, pendidikan, dan teknologi. Perkembangan penggunaan bahasa Indonesia populer sendiri terus bermunculan, yang mana membuat keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah semakin menurun. Tentu saja, media elektronik merupakan faktor pendorong utama yang berserta dalam memudahkan kebahasaan Indonesia. Adanya pengaruh globalisasi sangat berpengaruh terhadap kebahasaan dalam masyarakat yang menyebabkan munculnya fenomena bahasa gaul. Terutama itu digunakan oleh para anak muda dan menjadi tren penggunaan bahasa Indonesia populer atau bahasa gaul, yang mana merupakan persesuaian terhadap lingkungannya. Tidak hanya itu, film anak-anak yang berasal dari luar Indonesia juga ikut berpengaruh terhadap kebahasaan Indonesia, yang mana merupakan dasar berkomunikasi yang baik dan benar. Selain itu, terdapat juga merek dagang asing yang sebelumnya tidak melakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap bahasa nasional, sehingga keberadaan bahasa Indonesia semakin terkalahkan dengan bahasa Indonesia populer atau bahasa gaul. Pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dengan kaidah yang baik dan benar dimulai pada diri kita sendiri, serta didukung dengan pembelajaran di sekolah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak membuat bahasa Indonesia sangat mudah terpengaruhi oleh globalisasi secara positif dan negatif. Dampak globalisasi secara positif diantaranya bahasa Indonesia mulai dikenal di tengah dunia internasional dan meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional dengan keberadaan bahasa Indonesia. Selain sisi positifnya, juga terdapat sisi negatifnya. Masyarakat menggunakan bahasa yang sesuai dengan yang berlaku, di mana lebih sering menggunakan bahasa gaul atau campuran dengan bahasa asing. Hal yang dapat diterapkan untuk mengatasi perkembangan dan penggunaan bahasa Indonesia populer
populer dengan pembelajaran berdasarkan informasi, teknologi, dan komunikasi. Saat itu menanamkan akan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menanamkan sejak dini mencintai bahasa sendiri. Di dalam era pengenalan budaya MEA, bahasa memiliki peranan yang sangat penting. Berbagai bangsa akan memperkenalkan budaya sebagai identitas bangsa. Implikasi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dapat terlihat pada penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Dengan adanya bahasa dapat mempererat rasa persaudaraan agar tidak munculnya konflik. Selain itu, bahasa Indonesia juga dapat digunakan sebagai alat kontrol sosial yang dapat diterapkan pada diri kita sendiri dan di masyarakat yang luas. Solusi yang dapat saya berikan bila dikaitkan dengan esensi PKN yaitu pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah berbasis multikultural untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, yang dimana pendidikan ini memandang generasi muda atau mahasiswa mempunyai kebudayaan yang sangat beragam. Salah satunya bahasa dan bahasa daerah. Hal ini mengajak generasi muda untuk menyatukan cara pandang mengenai keberadaan ras ataupun suku golongan dalam berbagai bermacam-macam kebudayaan pada suatu masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan membentuk pendidikan yang berkarakter yaitu mempelajari bersama-sama bahasa pemersatu bangsa dan bahasa daerah yang ada pada masyarakat Indonesia sebagai kekayaan nasional. Kemudian mudah untuk mengakui keberagaman bahasa Indonesia dalam berbagai keberagaman, serta membangun dan meningkatkan kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Baik, sekian pemaparan esai yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.